Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pertemuan week 6. Kali ini kita akan membahas tentang potensi bahaya kebakaran, di mana pada hari ini ada beberapa modul yang akan kita bahas. Untuk modul yang pertama akan terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, tinjauan tentang fire administration, tentang beberapa data kebakaran yang pernah terjadi di Indonesia, safety science, serta fire safety key element. Untuk yang pertama, kita akan lihat dulu beberapa data yang terkait dengan kebakaran yang pernah terjadi. Jadi berdasarkan data berikut dari pemerintahan US atau Amerika, kita bisa melihat bagaimana tren kejadian kebakaran serta dampaknya terhadap korban jiwa, cedera, serta kerugian ekonomi dalam kurun waktu dari 2008 sampai 2017. Kalau kita lihat pada data ini, jumlah kebakaran pada tahun 2017 terjadi sekitar 1,3 juta, di mana jumlah ini mengalami penurunan ya sebesar 6,2% dibandingkan dengan tahun 2008. Dan kalau kita lihat dari jumlah korban meninggalnya, pada tahun 2017 itu mencapai 3.400 orang atau jiwa, sedangkan jika kita bandingkan dengan tahun 2008, maksudnya, angka ini mengalami peningkatan sebesar 9,6%. Jadi kalau dari jumlah kebakarannya mungkin trennya menurun, tapi jumlah korban meninggalnya dari 2008 di-compare dengan 2017 mengalami peningkatan ya. Ini sekaligus menunjukkan bahwa meskipun jumlah kebakarannya menurun, tapi tingkat fatalitasnya meningkat, atau dari segi loss-nya semakin meningkat ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah jumlah korban yang cedera. Kalau kita lihat pada tahun 2017 mencapai 14.670 kasus cedera akibat kebakaran, di mana jumlah ini bentuknya mengalami penurunan ya sebesar 15,8% dari tahun 2008. Jadi kalau korban cederanya, jika kita compare dengan tahun 2008 mengalami penurunan, tapi untuk korban jiwanya atau korban meninggalnya ketika kita compare antara 2008 dan 2017 mengalami peningkatan. Jika dilihat dari kerugian finansial atau loss yang dikeluarkan di 2017 mencapai 23 miliar US dollar ya. Dan ini berarti mengalami kenaikan sebesar 12% jika dibandingkan dengan tahun 2008. Nah, teman-teman perlu juga mencatat bahwa angka ini sudah disesuaikan dengan inflasi tahun 2017 dan mencakup kerugian 10 miliar US dollar akibat kebakaran hutan di California Utara. Ini data dari pemerintah Amerika. Jadi kalau kita lihat di grafiknya yang sebelah kanan menunjukkan tren jumlah kebakaran dari 2008 sampai 2017, dan secara umum terdapat tren penurunan jumlah kebakaran dalam satu dekade terakhir, seperti yang ditunjukkan di garis biru. Kemudian, namun kalau kita lihat dari data tahunan di yang garis warna merah ini, kita dapat melihat adanya fluktuasi. Misal dari 2008 ke 2009 sampai 2010 mengalami penurunan, namun dari 2010 ke 2011 mengalami peningkatan, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah data ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah kebakaran secara keseluruhan menurun dari 2008 sampai 2017, tapi dampak kebakaran dari jumlah korban jiwanya dan kerugian ekonominya justru meningkat. Nah, hal ini menegaskan teman-teman bahwasanya pencegahan kebakaran itu baik melalui identifikasi potensinya,
seperti misalnya sumber apinya, bahan mudah terbakar, atau oksigennya, itu perlu dilakukan, serta mungkin implementasi sistem manajemen K3 yang efektif untuk meminimalkan resiko dan dampak kebakaran. Dan nggak lupa, tetap kita perlu juga aware dengan adanya pelatihan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran untuk mengurangi korban jiwa serta cedera. Nah, teman-teman kalau dari slide ini perlu mengconsider atau bertanya kembali kepada diri teman-teman sendiri, menurut teman-teman apa langkah yang bisa kita lakukan sekiranya di tempat kerja atau di kampus teman-teman untuk mengurangi resiko kebakaran ini. Slide selanjutnya kita akan masuk ke Indonesia. Di sini kita bisa melihat beberapa wilayah di negara kita punya resiko kebakaran yang berbeda-beda. Nah, kita bisa melihat dari rentang tahun 2015 sampai 2016 ada perbedaan resiko kebakaran dengan indikator warna yang sudah ada di sisi sebelah kanan. Jika berwarna merah gelap berarti dia punya resiko yang sangat tinggi untuk terjadinya kebakaran. Dimana kalau di penghujung 2016 ternyata yang paling memungkinkan untuk punya resiko besar adalah di Pulau Kalimantan ya, khususnya tapi untuk di daerah negara Malaysia. Kemudian di daerah Sulawesi, di Nusa Tenggara juga beberapa part masih punya risiko yang sangat besar. Di Sumatera juga di bagian mendekati daerah Lampung ya, banyak masih yang berwarna merah, yang berarti very high risk. Kemudian selanjutnya kita juga akan melihat statistik kebakaran, kita perdalam lagi, mungkin kita ambil contoh di DKI Jakarta. Jika kita lihat ada beberapa penyebab yang menjadi faktor terjadinya kebakaran di Jakarta, khususnya dari 2014 sampai 2019, kita bisa lihat untuk yang warna oranye mendekati merah atau yang terlihat ada di atas sendiri, yaitu adalah akibat listrik, misalnya ada gangguan listrik, terjadinya konslet, dan aliran pendek listrik biasanya common menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran di Jakarta. Dan another issue adalah rokok ya, jadi mungkin membuang puntung rokok sembarangan atau ya tidak membuangnya di tempat yang benar. Kemudian another issue adalah dilanjutkan di level ketiga ada kompor serta lain-lain, dan juga faktor lainnya adalah belum diketahui. Nah, secara infografis kita bisa melihat dalam infografis berikut bahwasanya ada beberapa penyebab kebakaran yang dikonsider, ada listrik seperti data statistik sebelumnya, ada kompor, rokok, dan lampu minyak. Dan disampaikan juga jumlah fasilitas pemadam yang ada yang saat ini baik dari segi hidran, mobil kebakarannya, serta personilnya. Objek amatan kebakarannya ada beberapa, bisa dari rumah, fasilitas umum, industri, serta kendaraan. Dan berdasarkan infografis ini kita tahu bahwasanya kerugian per tahun lebih dari 200 miliar. Ini khusus untuk di daerah DKI Jakarta aja. Belum melihat kebakaran-kebakaran yang terjadi di wilayah Indonesia lainnya. Nah, dengan tingginya kerugian atau loss, baik itu dari segi material yang harus hilang atau harus di sebagai kerugian yang tercatat, ada juga faktor lain yang menjadi dampak negatif dari kebakaran, misal nanti injury atau mungkin korban jiwa. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama mungkin adalah pada slide ini tentang safety science, yaitu dalam dunia safety science pada kebakaran, di mana kebakaran itu bukan hanya sekadar insiden, tapi dia juga memiliki dampak yang sangat luas. Kalau di slide sebelumnya ada
mencakup tentang korban manusia, mungkin kerugian finansial yang kalau di Jakarta tadi sampai achieve 200 miliar, dan pastinya kalau kebakaran yang sangat besar juga akan menghanguskan rumah atau kehancuran secara properti ya. Jadi ada 5 yang jadi considerations dari dampak terhadap kebakaran. Yang pertama tadi ada kehilangan properti, ada korban luka, kerusakan properti, kerusakan kerugian finansial, dan juga korban jiwa. Dimana kalau dari slide ini kita bisa melihat di tengah ada api, di bawahnya melambangkan bahaya kebakarannya sebagai ancaman utama dalam keselamatan kerja dan kehidupan sehari-hari. Nah, di sekelilingnya adalah dampak-dampak negatif yang ditimbulkan ketika kebakaran itu terjadi. Dampak terhadap manusia bisa korban luka, injury, atau korban sampai ke worst case-nya adalah korban jiwa dalam kasus yang sangat parah. Dampak terhadap properti bisa kerusakan properti, misal kebakaran yang menghancurkan rumah, gedung, dan fasilitas industri yang seringkali sulit atau mahal untuk diperbaiki. Sedangkan bisa juga yang pada kasus yang lebih parah adalah kehilangan properti. Barang berharga seperti dokumen, surat tanah, peralatan kerja, atau aset bisnis yang hilang secara permanen akibat kebakaran. Kalau dari dampak finansial pasti kalau terjadi kebakaran pasti dapat menyebabkan kerugian yang nggak sedikit ya, bisa sampai miliaran rupiah akibat kerusakan bangunan, gangguan operasional, dan biaya pemulihan pasca kebakaran yang pastinya tidak sedikit. Di dalam banyak kasus pun bisnis kecil bahkan bisa mengalami kebangkrutan ya akibat kebakaran yang tidak terduga karena mereka tidak expect akan terjadi bencana tersebut, kebakaran ini. Kemudian setelah terjadi kebakaran banyak yang harus diperbaiki, dan dengan minimnya finansial hal tersebut bisa menyebabkan bisnis kecil yang mereka miliki akhirnya mengalami kebangkrutan. Kesimpulannya apa dari slide ini adalah kebakaran adalah salah satu ancaman terbesar dalam safety science karena dampaknya yang luas, nggak hanya satu terhadap manusia tapi juga terhadap aset. Oleh karena itu pencegahannya menjadi prioritas utama dalam manajemen keselamatan, baik itu di rumah, tempat kerja, ataupun di fasilitas umum. Nah, upaya pencegahan ini dapat dilakukan melalui beberapa hal, misalnya identifikasi dulu teman-teman di tempat tersebut resiko kebakarannya itu apa aja, kemudian langkah-langkah mitigasinya, dan pelatihan evacuation drill, kira-kira nanti kalau ada kebakaran bagaimana cara penyelamatannya, serta tidak lupa pelatihan tentang bagaimana menggunakan alat pemadam api seperti sistem deteksi dini, seperti alarm asap atau sprinkler gitu, atau APAR gitu. Mungkin kita tahu ada alat tersebut tapi kita nggak aware gimana cara pemakaiannya. Nah, sebelum masuk ke situ kita akan bahas tentang fire safety key element atau beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau memitigasi adanya kebakaran ini. Yang pertama adalah fire prevention atau pencegahan kebakaran. Ada pepatah menyampaikan mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Sama di sini, mencegah lebih baik daripada memadamkan. Fire prevention adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran, di mana fokus utamanya dari pencegahan kebakaran adalah mengidentifikasi dan mengendalikan sumber bahaya sebelum api muncul. Langkah-langkahnya ada, pertama kita bisa melakukan identifikasi risiko. Kita mengidentifikasi sumber panasnya, apa aja bahan yang mudah terbakar di tempat tersebut, kondisi lingkungan yang dapat memicu kebakaran. Setelah kita identifikasi risiko, kita bisa melakukan perawatan-peralatan, memastikan peralatan yang menjadi sumber pemicu adanya kebakaran, misalnya peralatan listrik dan mesin, dalam kondisi yang baik untuk mencegah terjadinya konsleting atau arus pendek listrik. Yang ketiga, teman-teman bisa melakukan penyimpanan bahan yang mudah terbakar. Jadi jangan ditaruh di tempat yang mudah tersulut api gitu. Menyimpan bahan kimia dan gas mudah terbakar dengan prosedur yang aman, dijauhkan dari api gitu. Kemudian yang keempat adalah pelatihan karyawan
dengan mengedukasi pekerja tentang bahaya kebakaran dan cara mencegahnya. Jadi jangan sampai terjadi kebakaran tapi atau jangan sampai nggak tahu nih para pekerjanya apa-apa aja yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran. Yang kelima adalah pembuatan SOP keselamatan, di mana di sini bisa dilakukan dengan menyusun prosedur kerja yang aman untuk pekerjaan yang melibatkan panas atau api. Misalnya aja di pabrik tersebut ada proses pengelasan, maka perlu adanya SOP yang terukur bagaimana cara untuk melakukan pekerjaan tersebut. Karena pekerjaan tersebut melibatkan panas atau api yang merupakan pemicu atau salah satu pemicu utama dari kebakaran. Yang kedua, setelah kita melakukan pencegahan kebakaran, yang bisa kita lakukan adalah evakuasi keselamatan pekerja saat terjadi kebakaran. Nah, dalam kondisi ini yang jadi prioritas utama adalah keselamatan jiwa ya teman-teman. Jadi jangan sampai fokusnya ketika udah terjadi kebakaran ini fokusnya malah ke harta benda dan lupa dengan keselamatan jiwanya gitu. Saat kebakaran terjadi, langkah paling penting adalah memastikan semua orang bisa keluar dengan selamat. Jadi evakuasi yang cepat dan aman sangat bergantung pada perencanaan dan latihan yang baik. Kalau tadi kan kita udah di fire prevention, kita udah me, mencoba untuk melakukan pelatihan ya. Harapannya ketika worst case terjadi atau hal buruk ini terjadi, maka evakuasi yang dilakukan akan lebih cepat dan aman karena kita udah pernah belajar sebelumnya. Langkah-langkah evakuasi yang perlu dilakukan adalah yang pertama, harus ada jalur evakuasi yang jelas ya. Kalau teman-teman lihat di gedung-gedung kampus kita, sudah ada jalur evakuasi yang biasanya berwarna hijau, dimana kalau nanti teman-teman di objek amatan atau di perusahaan teman-teman perlu memastikan bahwasanya semua jalur evakuasi dan pintu darurat tidak terhalang. Jadi jangan sampai ada benda lain yang menutupin jalur evakuasi atau sign evakuasi tersebut, atau bahkan pintu evakuasinya, pintu daruratnya malah tidak bisa terbuka atau terhalang. Ini perlu di make sure ya, perlu dicek secara berkala ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah sistem peringatan dini. Bisa melalui alarm kebakaran yang pastinya harus terdengar jelas di seluruh area kerja. Jadi alarm itu harus bisa terdengar baik itu di ruangan kelas, kalau di kampus, ataupun misal di musola atau di aula gitu. Dan yang ketiga bisa menyediakan titik kumpul yang aman. Semua pekerja atau semua mahasiswa kalau di kampus harus tahu di mana titik kumpul setelah evakuasi. Jadi jangan sampai lari kocar-kacir nggak tahu titik kumpul evakuasinya di mana atau titik kumpul terdekatnya di mana. Hal ini akan menjadi bahaya ketika kita nggak tahu harus lari kemana ya. Karena kalau ini tidak menjadi knowledge untuk semuanya, maka kita bisa panik, kemudian lari tidak tentu arah, malah akhirnya lebih membahayakan diri. Dan tidak lupa ya, tetap selalu perlu kita melakukan latihan evakuasi secara rutin. Simulasi kebakaran perlu dilakukan secara berkala agar semua pekerja tahu cara bereaksi dalam keadaan darurat. Kalau teman-teman ingat, saya pernah cerita bahwa dulu ketika saya menempuh pasca sarjana, latihan evakuasi rutin itu adalah hal yang wajib dilakukan oleh mahasiswa, dan ketika mahasiswa tidak join dalam latihan tersebut, maka mereka akan mendapatkan pengurangan poin, atau nantinya jika poin tersebut terkumpul sangat banyak, maka mereka bisa mendapatkan penalti atau hukuman dari kampus gitu. Bahkan sampai bisa dikeluarkan dari asrama ya, atau dari kampus gitu. Ketika mereka mendapatkan poin pengurangan nilai tadi. Kemudian mungkin ini yang perlu dijadikan contoh untuk kita di sini, bahwasanya latihan evakuasi rutin itu adalah suatu hal yang wajib diikuti oleh seluruh sivitas untuk make sure bahwasanya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan ketika hal buruk ini terjadi. Kemudian yang terakhir adalah perlunya dan
tim tanggap darurat, di mana beberapa pekerja dapat dilatih khusus sebagai petugas keselamatan, khususnya untuk bencana kebakaran, untuk membantu evakuasi dan memastikan tidak ada yang tertinggal gitu. Jadi tim tanggap darurat di sini yang berfungsi untuk make sure bahwasanya mahasiswa yang ada di lantai tersebut atau di ruangan tersebut sudah sepenuhnya keluar atau berada di titik kumpul yang aman ya. Jadi jangan sampai orang yang bukan tim tanggap darurat malah ikut eh, ikut campur sehingga nanti menyebabkan chaos atau kondisi yang lebih parah. Yang ketiga adalah berikutnya fire safety key element. Kita perlu melakukan proteksi pekerja yang bekerja dan berhadapan dengan api. Kalau teman-teman pernah tahu, ada banyak sebenarnya berita yang mencantumkan tentang kondisi pemadam kebakaran yang menjadi korban atau bahkan worst case-nya sampai menjadi korban jiwa ya. Tidak hanya injury tapi sampai ke korban jiwa. Berarti di sini sebenarnya perlu kita melindungi mereka yang berada di garis depan atau pemadam kebakaran tersebut. Beberapa pekerja seperti petugas pemadam kebakaran atau pekerja yang di industri metalurgi atau di teknik pengelasan mereka harus bekerja langsung dengan api atau sumber panas tinggi. Kita perlu melakukan pelindungan terhadap mereka. Mereka perlu perlindungan ekstra untuk mencegah cedera akibat kebakaran. Langkah-langkahnya bagaimana untuk melindunginya? Bisa menggunakan APD, alat pelindungan diri, misal pakai baju tahan api, fire resistant clothing, atau pakai sarung tangan, tahan panas, kemudian pakai masker atau respirator untuk menghindari asap beracun, kemudian pakai helm dan kacamata pelindung. Selain pakai APD, bisa juga dengan peralatan pemadam, sediakan apar, kemudian sprinkler. Sprinkler itu yang bisa memancarkan air ya teman-teman. Dan selimut api ya harus selalu tersedia di area kerja. Jadi just in case ada api, bisa langsung ditutup dengan selimut api untuk meredakan apinya gitu. Atau meredakan sumber api. Kemudian kembali lagi ada SOP dan izin kerja, ventilasi dan pengendalian lingkungan. Jangan sampai tempat kerja yang dia berkontak langsung dengan pemicu kebakaran, tapi dia layoutnya atau ventilasi dan pengendalian lingkungannya tertutup gitu. Harusnya ada memiliki sistem ventilasi yang baik untuk mengurangi paparan asap dan gas berbahaya. Dan yang terakhir adalah pasti perlu adanya tim medis dan pertolongan pertama. Pekerja harus tahu cara memberikan pertolongan pertama jika terjadi luka bakar atau insiden kebakaran. Misal terkena luka bakar, apa yang harus mereka lakukan pertama? Kalau ringan, mungkin bisa langsung disiram dengan air yang mengalir ya teman-teman. Jangan dikasih odol atau pasta gigi yang malah bisa menyebabkan kulitnya semakin terbakar gitu. Kesimpulannya dari slide ini, fire safety itu bukan hanya tentang memadamkan api, tapi juga bagaimana cara mencegah kebakaran. Dan memastikan bahwasanya evakuasi yang dilakukan itu aman dan melindungi pekerja yang berhadapan langsung dengan bahaya api. Dengan menerapkan 3 elemen dari fire safety ini. Harapannya risiko kebakaran dapat diminimalkan dan keselamatan pekerja lebih terjamin. Selanjutnya, di modul berikutnya adalah pencegahan kebakaran. Di sini kita akan membahas 4 hal. Yang pertama, pencegahan dan pelindungan kebakaran, hierarki pengendalian kebakaran. Actually ini akan sama dengan hierarki pengendalian ketiga. Dan yang ketiga adalah rencana pencegahan kebakaran dari OSHA. Dan yang terakhir adalah segitiga dan tetrahedral api. Apa itu segitiga dan tetrahedral api? Kita akan bahas lebih dalam. Sebenarnya ini adalah tentang penyebab-penyebab terjadinya kebakaran, tapi ditemukan sebagai segitiga dan tetrahedral api. Nah, di sini tentang 2 aspek penting dalam keselamatan kebakaran, ada fire prevention dan juga ada fire protection. Kalau fire prevention sesuai dengan artinya yaitu pencegahan kebakaran, di mana upaya untuk mencegah terbentuknya api sejak awal. Tujuan utamanya adalah mengeliminasi faktor-faktor yang dapat memicu kebakaran. Kalau berdasarkan konsep fisika dan kimia,
Kebakaran itu dapat terjadi akibat 3 elemen utama atau kita kenal dengan segitiga api, yakni oksigen, panas, dan bahan bakar. Jadi jika salah satu dari elemen ini dihilangkan, maka api itu tidak akan terbentuk. Nah, namun dalam praktiknya pencegahan kebakaran ini tidak selalu 100% efektif. Oleh karena itu, kita perlu memahami beberapa langkah pencegahan yang direkomendasikan oleh NFPA pada tahun 97, yaitu yang pertama mencegah api sepenuhnya dengan menghilangkan sumber panas yang tidak perlu, memperlambat pertumbuhan api dengan bahan tahan api atau proteksi lainnya, bisa juga dengan tadi selimut api. Kemudian yang ketiga adalah mendeteksi dini sebelum api itu menyebar, jadi melalui sensor asap dan sistem alarm ya. Kemudian ketersediaan alat pemadam kebakaran baik yang manual ataupun otomatis. Kalau manual mungkin pakai APAR, kalau otomatis pakai sprinkler ya teman-teman. Jadi kalau dia mendeteksi adanya asap atau api, dia akan memancarkan air. Kemudian membatasi atau mengisolasi api, artinya agar tidak semakin menyebar apinya. Kemudian yang terakhir adalah memastikan evakuasi pekerja ke tempat yang aman dengan jalur yang jelas dan latihan evakuasi rutin. Namun seperti yang dijelaskan pada slide, fire prevention ini tidak fully 100% menjamin bahwasanya kebakaran tidak akan terjadi. Oleh karena itu, kita perlu memahami konsep fire protection. Jadi selain fire prevention, kita juga perlu consider terhadap fire protection atau perlindungan dari kebakaran, di mana ini adalah sistem terintegrasi untuk menangani kebakaran yang tidak bisa dicegah. Kalau tadi yang bisa dicegah bisa ditangani dengan fire prevention, kalau tidak bisa dicegah, kita harus pakai fire protection. Di mana ini mencakup seluruh tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan, membatasi, dan memadamkan api jika terjadi kebakaran. Komponen utama dari fire protection ada peralatan pemadam kebakaran, bisa APAR, hidran, dan sprinkler. Kemudian sistem evakuasi, jalurnya, kemudian atau prosedurnya, dan pelatihan keselamatan. Jadi kombinasi antara fire prevention dan fire protection harus berjalan beriringan untuk memastikan bahwasanya lingkungan kerja yang aman dari risiko kebakaran. Dari hal tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwasanya kalau fire prevention itu dia hanya akan berfokus pada mencegah api terbentuk melalui kontrol bahan yang mudah terbakar, sistem deteksi dini, dan juga prosedur keselamatan. Sedangkan kalau fire protection dia adalah tindakan perlindungan saat kebakaran itu terjadi, serta termasuk di dalamnya pemakaian APAR, sprinkler, dan sistem evakuasi. Kombinasi dari keduanya diharapkan mampu melindungi baik itu keselamatan dari pekerjanya ataupun aset dari lokasi tersebut. Kemudian masuk ke hierarchy of control fire risk, actually ini same ya sama hierarchy of control occupational safety and health atau K3, di mana yang paling utama adalah eliminasi ya. Paling efektif pasti eliminasi. Kalau ada pemicunya maka harus dihapuskan aja atau disubstitusi menjadi bahan yang tidak mudah terbakar. Kemudian kontrol teknik atau engineering control, mungkin tata layoutnya. Kemudian kontrol administratif, ada SOP-nya mungkin diperbaiki. Kemudian ada pelatihan yang wajib harus dilakukan. Itu masuknya ke administration control, dan yang jelas adalah APD. Selanjutnya gimana fire prevention plan element based on OSHA? Kalau di sini dia menjelaskan bahwasanya fire prevention plan itu adalah hal yang sangat penting untuk memastikan keselamatan di tempat kerja dan mengurangi risiko kebakaran yang dapat menyebabkan kerugian besar. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita daftar dulu potensi bahaya kebakaran utamanya itu apa. Jadi kita list perencanaan pencegahan kebakarannya, mengidentifikasi sumber-sumber bahaya yang dapat menyebabkan kebakaran. Nah, ini bisa berupa mungkin bahan yang mudah terbakar kayak kertas, kayu, atau bahan kimia, atau sumber panas seperti mesin di
soft floor atau listrik atau percikan api dari peralatan kerja, misal di tempat las. Kemudian lingkungan kerjanya yang punya risiko tinggi kebakaran, misalnya area dengan penggunaan bahan bakar atau solvent. Nah, dengan mengetahui potensi bahaya ini, kita bisa mengambil langkah pencegahan yang lebih efektif. Sama seperti sebelumnya, kita kalau cari tahu potensi bahaya, kita perlu cari tahu bejananya atau causesnya itu apa, agentnya itu apa. Dengan kita tahu agentnya, maka kita bisa tahu nih cara mitigasinya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah prosedur kontrol limbah mudah terbakar atau menyala, di mana salah satu penyebab kebakaran adalah akumulasi limbah yang mudah terbakar. Jadi limbah yang disimpan padahal limbah itu adalah mudah terbakar, maka yang perlu kita lakukan adalah pastinya mengelola limbah ini ya, seperti mungkin nyediain tempat penyimpanan khusus untuk limbah yang mudah terbakar, pakai wadah yang tertutup, terus membuang limbah secara rutin agar tidak menumpuk, atau gimana cara treatment limbahnya agar dia tidak menumpuk. Yang ketiga adalah nama atau jabatan pekerja yang bertanggung jawab memelihara peralatan. Maksudnya gimana adalah untuk memastikan bahwasanya sistem proteksi kebakaran itu berjalan efektif dengan adanya dedicated persons yang akan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan peralatan. Ini mencakup misal dia harus secara rutin untuk memeriksa dan merawat APAR, mengecek sistem alarmnya secara berkala apakah berfungsi atau tidak, dan melakukan inspeksi terhadap instalasi listrik dan mesin yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Tanpa perawatan yang baik, alat-alat tersebut mungkin tidak bisa bekerja saat dibutuhkan. Ada beberapa berita yang mungkin ketika terjadi kebakaran, ternyata alat aparnya nggak bisa dipakai, atau alat aparnya ternyata kadaluarsa. Ini terjadi karena mungkin manajemen yang buruk, nggak ada SOP yang benar bagaimana cara treatment atau maintenance terhadap alat-alat tersebut, atau bahkan nggak ada dedicated person yang harus manajemen atau mengontrol, mentreat alat-alat tersebut. Yang keempat adalah nama atau jabatan pekerja yang bertanggung jawab mengendalikan bahan bakar. Maksudnya adalah selain peralatan, bahan bakar juga perlu dikendalikan dengan baik. OSHA merekomendasikan agar ada pekerja yang bertanggung jawab untuk menyimpan bahan bakar di tempat yang aman. Misal gimana sih cara menyimpan bahan yang mudah terbakar seperti bensin, solar, atau pertamax, gimana sih cara menyimpannya yang benar, terus mengatur jumlah bahan bakar yang digunakan agar tidak berlebihan. Misal nih kalau di penerbangan atau aviasi, gimana sih cara menyimpan afturnya untuk pesawat yang benar, harus disimpan di mana. Terus habis itu yang terakhir adalah memastikan bahwa tidak ada kebocoran atau tumpukan yang dapat memicu kebakaran. Prosedur yang terakhir adalah dari OSH, penanganan reguler bahaya panas untuk menghindari kecelakaan. Terakhir ya, fire prevention plan itu harus mencakup prosedur penanganan sumber panas, seperti make sure bahwasannya alat-alat panas atau equipment seperti las dan kompor digunakan dengan aman. Menjaga jarak antara sumber panas dan bahan yang mudah terbakar, serta the last one adalah memberikan pelatihan kepada pekerja tentang bahaya panas dan cara mengatasinya. Dengan mengikuti prosedur ini dari OSHA ini, risiko kecelakaan akibat panas dapat dikurangi secara signifikan harapannya. Jadi kalau dari OSHA, simpulannya dia punya 5 elemen utama yang harus dipenuhi di tempat kerja: identifikasi bahaya kebakaran, pengelolaan limbah, pemeliharaan peralatan, pemeliharaan bahan bakar, penanganan bahaya panas. Itu aspek kunci dari OSHA, dan dengan implementasi yang baik, harapannya bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan terhindar dari risiko kebakaran. Nah, masuk ke segitiga api sama fire tetrahedron. Sebelum kita masuk ke elemen fire prevention plan lebih dalam, kita akan bahas tentang apa itu segitiga api atau ancient times, di mana di masa lalu kebakaran dijelaskan menggunakan konsep segitiga api. Pada zaman ancient time yang terdiri dari 3 elemen utama, ada udara atau oksigen, ada panas, dan ada bahan bakar yang mudah terbakar kayak kayu, kertas, minyak, atau gas. Nah, kalau salah satu dari elemen ini dihilangkan, maka tidak akan
api tersebut menyala atau api tersebut bisa dipadamkan. Sedangkan pada zaman sekarang di recent years istilahnya sudah berubah menjadi fire tetrahedron, di mana pemahaman kita tentang kebakaran itu semakin berkembang. Nggak hanya tentang panas, oksigen, dan bahan bakar, tapi bertambah ada reaksi kimia. Reaksi kimia di sini adalah faktor yang membuat api itu terus menyala. Jadi, jika kita hanya menghilangkan bahan bakar atau oksigen, tetapi reaksi kimianya tidak dihilangkan atau tetap berlangsung, api akan tetap menyala atau menyebar. Jadi untuk recent years atau saat ini, istilah yang dipakai adalah fire tetrahedron. Nah, gambar ini menjelaskan tentang pembakaran atau combustion. Combustion sebagai reaksi oksidasi yang menghasilkan panas, nyala, dan asap. Penjelasan sederhananya adalah pembakaran adalah reaksi kimia antara bahan bakar dan oksigen yang melepaskan energi dalam bentuk panas dan cahaya. Nah, ini adalah reaksi eksotermis, artinya menghasilkan panas, di mana reaksi berantai terjadi dalam kebakaran, di mana atom hidrogen bebas atau H dan radikal hidroksil OH berperan dalam menjaga api tetap menyala. Faktor yang mempengaruhi kebakaran ada beberapa hal, ada perbedaan fasa, padat, cair, dan gas. Misalnya bahan bakar yang bisa berbentuk padat, misal kayu, atau cair, bensin atau gas, misal LPG. Nah, fasa ini mempengaruhi bagaimana api itu menyebar dan terbakar. Ada juga faktor lain adalah perbedaan rata-rata combustion. Misal berbeda jenis bahan bakar, berbeda pula kecepatan dan pembakarannya. Dan terakhir, ada penentuan jenis APAR, alat pemadam api ringan. Setiap kebakaran itu dia punya alat pemadamnya yang tersendiri ya, sesuai gitu. Misal APAR air untuk kebakaran bahan padat, misal kayu atau kertas. Jadi tinggal siram air, dia akan mati. Kalau APAR karbon dioksida, untuk kebakaran listrik atau minyak, APAR busa untuk kebakaran bahan cair seperti bensin. Jadi nggak bisa kalau dia kebakarannya dipicu akibat bensin, kita siram dengan air, itu akan malah kemungkinan tidak akan mati. Lanjut, nah ini salah satu contoh bagaimana cara memadamkan api ya. Di sini case-nya adalah kebakaran yang dipadamkan dengan kain basah. Nah, bagaimana sih kenapa kain basah memadamkan api? Itu terjadi ketika api itu menyala dengan menggunakan kain basah, maka kain basah yang mengandung air yang memiliki kapasitas panas yang sangat tinggi saat terkena api, air ini dia akan menguap dan menyerap banyak panas dari api. Nah, proses ini menurunkan suhu di sekitar api sehingga bahan bakar tadi tidak bisa mencapai suhu nyala atau ignition temperature dan akhirnya apinya padam. Jadi pertama dia bisa menyerap panas, cooling effect, dan yang kedua dia bisa menghambat oksigen atau asphyxiation. Jadi api ini kan membutuhkan oksigen untuk terus menyala. Jadi jangan sampai ketika ada api yang menyala, teman-teman malah kasih uh, oksigen gitu, dia akan menyala semakin besar. Nah, dengan kain basah yang bertindak sebagai penghalang fisik yang menutup akses oksigen ke api. Jadi ketika ada api ditutup dengan kain basah, maka oksigen ini nggak bisa mencapai ke api tersebut, sehingga proses pembakarannya terhenti. Nah, ini mirip dengan prinsip pemadaman menggunakan selimut api ya, atau fire blanket tadi yang harus ada. Nah, tapi nggak semua kebakaran bisa diselesaikan dengan kain basah ya, teman-teman. Nah, cara ini hanya efektif kalau kebakarannya kecil, seperti kalau di foto ini air pada wajan minyak, atau namanya grease fire, atau kain yang terbakar, atau sumber api yang masih bisa ditutupi sepenuhnya dengan kain basah atau dengan selimut api gitu. Jadi kalau apinya besar tapi selimut apinya kecil ya jangan dilakukan dengan cara ini. Misal juga untuk kebakaran yang terjadi pada orang, misalnya pakaian yang terbakar, selimut api atau kain basah bisa menjadi solusi yang efektif untuk mencegah penyebaran api lebih lanjut. Jadi ini nggak efektif kalau kebakarannya besar atau kebakarannya disebabkan bahan kimia atau listrik atau kebakaran minyak yang sudah terlalu besar. Ini
nggak efektif ya. Jadi kalian cara pencegah atau cara mengatasi kebakaran perlu juga melihat sebesar apa kebakarannya, eh, penyebabnya dan kira-kira seluas apa jangkauan kebakarannya yang sudah terjadi. Lanjut, modul berikutnya adalah tentang pengendalian kebakaran. Ada dua hal yang akan kita bahas, yakni sistem standar untuk identifikasi hazard serta pengendalian apinya. Kalau berdasarkan NFPA 704, yaitu standar sistem untuk mengidentifikasi bahaya bahan kimia dalam keadaan darurat, simbol ini sangat penting terutama bagi petugas keamanan dan pekerja industri agar mereka tahu bagaimana menangani bahan berbahaya dengan aman. Jadi di sini sudah dibagi berdasarkan warna-warnanya. Kalau biru berarti dia bahaya kesehatan, kalau merah dia mudah terbakar, kalau kuning dia reaktivitas, kalau putih dia bahaya khusus. Jadi teman-teman bisa lihat ada indikatornya 0 sampai 4. Kalau 4 berarti dia yang sangat tinggi ya, bisa menyebabkan kematian. Tuh, bisa teman-teman perdalam kembali lihat bagaimana NFPA 704 ini eh, memberikan simbol-simbolnya terhadap beberapa bahaya dari kebakaran. Kemudian ini bagaimana cara mengatasi kebakaran, ada bisa menggunakan menghentikan suplai udara biar oksigennya tidak semakin memicu kebakaran semakin besar, bisa menggunakan material pendingin, misal tadi disiram dengan air atau pakai sprinkler, kemudian bisa memindahkan sumber bahan bakar, jadi jangan sampai menaruh bensin di dekat pemicu api gitu. Kemudian menghentikan reaksi. Nah, metode pemadaman api dengan konsep tetrahedron bisa menggunakan 4 hal. Yang pertama, bahan bakar, material. eh, Kita tahu kan tetrahedron tadi ada 4 hal. Ada bahan bakar, oksigen, panas, dan reaksi kimia. Nah, untuk mengatasinya ternyata ada eh, metodenya masing-masing. Kalau misal dengan water spray itu adalah dengan semprotan air, ini khusus untuk mendinginkan panas dan mengurangi suhu di sekitar api. Selain itu, uap air juga bisa mengurangi kadar oksigen di sekitar bahan bakar. Ini untuk kebakaran-kebakaran yang uh, disebabkan misal untuk material yang padat kayak kayu atau kertas. Kemudian kalau karbon dioksida atau karbon dioksida untuk menghilangkan oksigen dari permukaan bahan bakar juga dapat membantu mendinginkan area yang terbakar. Jadi sometimes kalau teman-teman sempat melihat ada beberapa video yang dia memadamkan api dengan soda. Jadi misalnya dengan minuman bersoda gitu. Karena minuman bersoda emang konten CO2 yang tinggi atau karbon dioksida yang tinggi. Jadi bisa digunakan untuk memadamkan api. Kemudian bisa juga dengan dry chemical fire extinguisher, jadi alat pemadam api kimia kering yang bisa menghentikan reaksi kimia berantai yang mempertahankan api. Atau yang terakhir adalah menggunakan fire briquette in a forest fire, jadi pembuatan jalur api di kebakaran hutan. Jadi teknik ini dilakukan agar kebakarannya tidak semakin menyebar. Kalau teman-teman pernah lihat ada kebakaran di lahan gandum, kemudian cara untuk mengatasi agar kebakarannya tidak semakin menyebar adalah dengan fire briquette atau memangkas lahan gandumnya sehingga dia tidak merambah ke area yang lain. Nah, ini ada klasifikasi api berdasarkan material NFPA. Dia punya 5 kelas, A, B, C, D, K. Kalau E itu adalah ordinary combustibles, bahan padat umum yang common menyebabkan terjadi kebakaran kayak kayu, kertas, plastik, karet. Karakteristiknya dia punya apinya bisa menghasilkan abu dan menyebar dengan adanya oksigen. Metode pemadamannya bisa pakai cooling atau air atau pakai busa untuk mendinginkan dan menghambat kebakaran. Busa yang biasanya warna putih. Kemudian untuk kelas B atau flammable liquids, ini cairan dan gas yang mudah terbakar. Contohnya bensin, minyak tanah, alkohol, cat, atau LPG dan aseton.
Karakteristiknya dia tidak larut dalam air, tapi cepat menguap dan mudah terbakar. Metode pemadamannya di sini teman-teman jangan sekali pakai air ya, karena dapat menyebarkan api. Bukannya apinya mati, malah semakin menyebar. Nah, cara memadamkannya yang benar adalah pakai CO2 atau karbon dioksida, atau pakai busa, atau pakai bahan kimia kering. Kalau kelas C, electrical fires, kayak panel listrik, motor transformator, atau peralatan elektronik yang mungkin mudah terbakar, biasanya api disebabkan karena korsleting atau arus pendek listrik. Nah, ini bisa ditangani dengan karbon dioksida sama dengan kriteria B, dan jangan pakai air karena dapat menyebabkan sengatan listrik ya. Kalau kelas D, dia combustible metals, kind of magnesium, titanium, lithium, potasium, dan sodium, di mana dia bisa membakar pada suhu tinggi dan dapat bereaksi dengan air atau udara. Metodenya kalau yang D, pakainya dry powder, jangan pakai air karena beberapa logam dapat bereaksi eksplosif dengan air. Bukannya dia mati, malah dia akan semakin meledak. Dan yang terakhir adalah kelas K, the Q class. Ini contohnya cooking oil. Jadi material yang terbakar, misalnya minyak nabati, lemak hewani, atau minyak goreng komersial, karakteristiknya adalah dia punya titik nyala yang tinggi dan sulit dipadamkan dengan air. Karena sulit dipadamkan dengan air, maka jangan gunakan air untuk memadamkannya karena dapat menyebabkan percikan api dan memperbesar kebakaran. Cara memadamkannya adalah dengan menggunakan alat pemadam khusus kelas K, atau kita sebutnya dengan wet chemicals, yang membentuk lapisan busa untuk mencegah api kembali menyala. Jadi itu karakteristik dari beberapa klasifikasi api dan bagaimana cara memadamkannya. Harapannya teman-teman udah aware. Jadi kalau misal worst case terjadi, jangan sampai salah menggunakan alat pemadam. Jangan sampai ketika itu isunya karena electrical fire, jangan sampai dipadamkan dengan api. Bukannya dia selesai masalahnya, malah menimbulkan masalah baru, yaitu mungkin adanya aliran arus listrik yang menyebabkan sengatan listrik gitu, atau kesetrum. Alat pemadam api, di sini ada beberapa alat yang mungkin udah common teman-teman lihat. Bisa ada alat pemadam api ringan atau APAR, APA komersial, dan kabinet pemadam api yang biasanya digunakan untuk menyimpan peralatan pemadam kebakaran. Misal ada yang nyimpan selang di situ, atau alat-alat pemadam yang lainnya, mungkin APAR-nya juga ditaruh dalam situ, bisa. Kemudian di sini alat pemadam api, dia baginya as manual and automatically. Kalau manual itu kayak APAR, kalau otomatis kayak sistem pipa kayak sprinkler yang ada di langit-langit. Kemudian VIP system, hidran juga, dan sistem non pipa. Nah, masuk bahas lebih dalam tentang APAR atau alat pemadam api ringan. Kita di sini akan bahas beberapa jenisnya dan cara menggunakannya, serta distribusi APAR di tempat kerja dan perawatannya. Nah, actually APAR itu ternyata terbagi menjadi beberapa jenis. Ada yang dia wet chemical, itu kalau dia ada warna kuning di logonya, di badannya. Kemudian kalau warna biru dia dry powder, busa warna kuning lebih mudah, air warna merah, karbon dioksida dia warna hitam. Jadi tapi kita commonnya mungkin lihat yang warna merah ya, yang isinya air gitu. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat pemilihan APAR yang tepat. Jadi sesuai dengan yang kita sudah bahas sebelumnya, sumber api itu tidak bisa diselesaikan atau dipadamkan dengan alat yang sama gitu. Misal tadi kalau listrik kita nggak bisa padamkan dengan air gitu. Maka kalau itu konsleting listrik, kita juga nggak bisa padamkan dengan APAR yang isinya air gitu. Jadi kalau kita lihat di kolom pertama, di sini dia menunjukkan jenis bahan atau sumber kebakaran. Misal ada bahan padat kayak kayu, kertas, kain, ada bahan B, bahan cair yang mudah terbakar, ada C, bahan gas seperti LPG dan LNG, kemudian ada I atau E adalah peralatan listrik yang aktif dan kendaraan bermotor. Nah, kalau kolom lainnya berisi jenis media pemadam api, ada air,
busa, dry chemical, wet chemical, sama carbon dioxide. Jadi ini adalah tipe dari media aparnya. Nah, maksud checklist di sini adalah menunjukkan, kalau ada checklistnya, menunjukkan bahwasanya media apar itu cocok untuk jenis kebakaran tersebut atau eh, sumber kebakaran tersebut. Kalau X berarti dia nggak cocok atau perlu dihindari untuk memadamkan kebakaran dari sumber kebakaran tersebut dengan apar jenis tersebut. Misal kalau kebakarannya kayu, disebut terjadi di kayu, kertas, kain, plastik, atau sampah, maka dia bisa dipadamkan dengan air, apar busa, apar dry chemical, atau pada tahap awal bisa dengan apar wet chemical. Tapi jangan sampai dipadamkan dengan karbon dioksida, karena ya nggak akan terjadi apa-apa. Dan untuk keterangan tambahan, untuk kebakaran di kendaraan bermotor, media pemadam tertentu direkomendasikan untuk bagian interior dan mesin gitu. Jadi kalau untuk kendaraan bermotor, kalian harus lihat lagi, consider lebih dalam lagi untuk matiin interior atau untuk matiin mesin. Kalau untuk matiin interior aja bisa pakai air. Kalau untuk matiin interior dan mesin, gunakan apar jenis lainnya. Ini adalah cara gunakan apar. Jadi pertama pull dulu pinnya, kemudian arahkan, kemudian squeeze the handle, dan sweep from side to side ini. Disemprotkan dari uh, side to side gitu. Nah, ini adalah aturan distribusi apar di tempat kerja. Jarak maksimum antar apar adalah 22,86 meter. Jadi teman-teman bisa cek di sekitar teman-teman apakah jaraknya sesuai atau ternyata terlalu jauh antar apar. Perawatan apar bisa dengan pemeriksaan, perawatan rutin, dan last modul adalah evakuasi saat kebakaran. Ada dua hal yang akan kita bahas, life safety requirement serta perilaku manusia saat berhadapan dengan kebakaran. Nah, ini evakuasi pekerja saat terjadi kebakaran. Jadi, aksi meninggalkan lokasi kebakaran ini adalah ada beberapa hal yang perlu kita consider, atau proses ini disebut dengan means of egress yang mencakup tiga hal. Yang pertama, exit access atau rute yang didesain untuk terhindar dari api. Merupakan rute yang telah didesain khusus agar pekerja dapat menjauh dari sumber api dengan aman. Rute ini harus selalu terbuka dan tidak terhalang oleh benda apapun untuk memastikan kelancaran evakuasi. Contohnya adalah pintu exit ya, atau pintu evakuasi. Kemudian di exit atau lorong jalan keluar. Selanjutnya, jalan keluar ini harus menghubungkan rute evakuasi dengan pintu keluar yang aman. Lorong ini harus punya penerangan yang cukup dan tanda keluar yang jelas agar dapat digunakan dalam situasi darurat. Jadi, usahakan sign-sign yang ada akan tetap hidup walaupun lampunya mati gitu. Kemudian exit discharge, yakni titik akhir dari jalur evakuasi atau titik kumpul ya, yang membawa pekerja keluar dari bangunan ke area yang lebih aman. Dan area ini harus terpisah dari lokasi berbahaya dan memberikan perlindungan yang cukup bagi pekerja yang telah berhasil keluar. Oleh karena itu, kadang titik kumpul itu biasanya terletak tidak tidak bersatu dengan gedung, biasanya agak ada space antara gedung dengan titik kumpul. Ini untuk mencegah terjadinya percikan atau mungkin bahaya-bahaya lainnya timbul. Kemudian ini adalah perilaku manusia saat berhadapan dengan kebakaran. Ada convergence cluster, panic behavior, dan re-entry behavior. Ini ada beberapa pajanan bahaya saat kondisi darurat. Api, asap, dan bahaya listrik, cipratan bahan kimia, bahaya ledakan, dan kondisi atmosfer unknown. Yang bisa saja sedikit mengandung oksigen, bahkan mengandung gas beracun, aroma, atau uap berbahaya, malah menyebabkan timbulnya api yang semakin besar. Nah, ini ada keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum nomor 10 KPTS 2000. Dia berisi tentang beberapa perencanaan tata letak bangunan dan sistem proteksi kebakaran. Ada perencanaan tapak,
sarana penyelamatan, sistem proteksi aktif, dan sistem proteksi pasif. Di mana penerapan sistem ini sangat penting untuk mencegah, mengendalikan, dan mengatasi kebakaran di gedung atau lingkungan kerja agar keselamatan penghuni tetap terjaga. Selanjutnya, jadi sekian tentang topik kita pada hari ini, tentang potensi bahaya kebakaran. Selanjutnya kita akan tutup dengan tugas. Jadi teman-teman diminta untuk membuat mind map terkait materi pada hari ini, dan silakan bisa gunakan materi yang ada pada hari ini atau tambah literatur yang ada. Misal ingin memperjelas tentang sumber-sumber penyebab kebakaran atau mungkin peraturan perundang-undangan yang terkait dan lain-lain, silakan bisa dicantumkan dalam mind map-nya. Cukup 1 lembar kertas saja untuk mind map-nya dan dikumpulkan di LMS dengan deadline malam ini 23.59. Oke, terima kasih teman-teman. Jika ada pertanyaan silakan sampaikan di forum, dan sampai bertemu setelah libur Hari Raya Idul Fitri di online class. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat merayakan Idul Fitri untuk yang menjalankan. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.